Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi ID tree iteratif dichotomizer tree. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Herdani Sandra Kumalasari dengan NIM 672022-077. Dan saya Ayu Faza Islami dengan NIM 672022-033. Pengertian ID tree. Interactive Dichotomizer Tree atau ID tree adalah algoritma decision tree learning atau algoritma pembelajaran pohon keputusan yang melakukan pencarian secara menyeluruh atau greedy pada semua kemungkinan pohon keputusan. ID tree diperkenalkan pertama kali oleh G. Ross Quinlan pada tahun 1979. Struktur model yang dihasilkan ID tree disebut sebagai pohon keputusan atau decision tree atau pohon aturan atau rule tree. Kemudian contoh kasus ID tree yang kami dapat adalah penilaian kinerja staf dengan atribut absensi, masa kerja, hasil kerja, dan sikap. Kemudian atribut tujuan adalah penilaian yang memiliki value baik atau buruk. Algoritma dan flowchart. Yang pertama, entropi. Konsep entropi digunakan untuk mengukur seberapa informatifnya sebuah node yang biasanya disebut seberapa baiknya. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung entropi. Yang kedua, gain. Kriteria pemisah yang menggunakan pengukuran entropi. Gain juga digunakan untuk mengukur efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasi data. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung gain. Kemudian perhitungan manual ID tree. Kita menentukan entropinya dulu untuk kasus penilaian kinerja staf. Entropi penilaian 6 plus 4 min. Kenapa bisa 6 plus 4 min? Karena didapat dari 6 baik dan 4 min didapat dari 4 buruk. Kemudian dihitung menggunakan rumus min 6 per 10 log 2 6 per 10 plus min 4 per 10 log 2 4 per 10. Kenapa bisa per 10? Karena didapat dari jumlah 6 plus 4. Kemudian setelah dihitung akan menghasilkan angka 0,97095. Kemudian menghitung gain sikap. Gain untuk atribut sikap. Values dari sikap adalah baik, sedang, buruk. Kemudian S baik 4 plus dan sedang 2 plus 2 min dengan baik 2 buruk 2. Setelah itu hitung dengan cara yang sama dan akan menghasilkan angka tersebut. Kemudian gain sikap S buruk 2 plus dengan baik 2 dan dihitung dengan cara yang sama. Setelah semua kehitung, kita menghitung gain sikap dengan rumus entropi. Gain S sikap sama dengan entropi S dikurangi 4 per 10 entropi S baik dikurangi 4 per 10 entropi S sedang dikurangi 2 per 10 entropi S buruk. Setelah dihitung, maka akan menghasilkan angka 0,57095. Selanjutnya gain hasil kerja. Gain untuk atribut hasil kerja dengan value tepat dan kurang tepat. S tepat 2 plus 2 min didapat dari baik 2 dan buruk 2. Kemudian S kurang tepat 4 plus 2 min didapat dari baik 4 dan buruk 2. Kemudian dihitung dengan cara yang sama. Untuk S tepat min 2 per 4 log 2 2 per 4 plus min 2 per 4 log 2 2 per 4. Kemudian mendapatkan hasil 1. Dan S kurang tepat min 4 per 6 log 2 4 per 6 plus min 2 per 6 log 2 per 6 dan menghasilkan 0,9183. Setelah semuanya kehitung, kita mencari gain hasil kerja dengan rumus gain S hasil kerja sama dengan entropi S min 4 per 10 entropi S tepat min 6 per 10 entropi S kurang tepat dan menghasilkan 0,01997. Kemudian gain masa kerja. Gain untuk atribut masa kerja dengan values baik dan kurang.
S baik 3 plus didapat dari baik 3 dan S kurang 3 plus 4 min didapat dari baik 3 buruk 4 dan dihitung dengan cara yang sama. Setelah semua kehitung, kita mencari lagi gainnya dengan cara yang sama dan menghasilkan angka 0,28129. Kemudian gain absensi, gain untuk atribut absensi dengan value baik, sedang, dan kurang. S baik 4 plus didapat dari baik 4, S sedang 2 plus 3 min didapat dari baik 2 dan buruk 3. Dan dihitung dengan rumus yang sama, 4 plus sama dengan min 4/4, log 2 4/4, dan menghasilkan angka 0. Lalu S sedang 2 plus 3 min sama dengan min 2/5 log 2 2/5 plus min 3/5 log 2 3/5 dan mendapatkan angka 0,97095. Setelah itu S kurang 1 plus didapat dari baik 1 dan dihitung dengan cara yang sama. 1 plus sama dengan min 1/1 log 2 1/1 dan menghasilkan angka 0. Setelah semua kehitung, kita mencari gain S absensi dengan rumus entropi S min 4/10 entropi S baik min 5/10 entropi S sedang min 1/10 entropi S kurang dan mendapatkan hasil 0,48547. Selanjutnya kesimpulan. Jadi information gain untuk 4 atribut yang ada adalah gain S sikap sama dengan 0,57095, gain S hasil kerja 0,01997, gain S masa kerja sama dengan 0,28129, gain S absen sama dengan 0,48547. Atribut sikap akan menyediakan prediksi terbaik untuk target atribut penilaian. Setelah itu, kita menentukan gain yang tertinggi dan dihitung kembali dengan cara yang sama untuk menentukan decision tree-nya. Dan kami memperoleh gain yang tertinggi itu gain sikap. Setelah itu, kita kelompokkan gain sikapnya menjadi 3, yaitu baik, sedang, buruk. Kemudian kita hitung dari baik terlebih dahulu. Selanjutnya kita menghitung seperti tadi untuk menentukan gain dari setiap atributnya. Gain hasil kerja dengan value tepat dan kurang tepat. S tepat 1 plus 0 min, S kurang 3 plus 0 min, dan dihitung dengan cara yang sama. Kemudian setelah semua kehitung, kita menentukan gain sikap hasil kerja dengan rumus entropi S sikap min 1/4 entropi S tepat min 3/4 entropi S kurang tepat dan menghasilkan angka 0. Selanjutnya menghitung gain sikap masa kerja dengan values masa kerja baik kurang S baik 3 plus, 0 min dan S kurang 1 plus, 0 min, kemudian dihitung. Kemudian setelah semua kehitung, kita menentukan gain sikap masa kerja dengan rumus gain S sikap masa kerja entropi S sikap dikurangi 3/4 entropi S baik dikurangi 1/4 entropi S kurang dan menghasilkan angka 0. Selanjutnya gain absensi, gain untuk atribut absensi dengan value baik dan sedang. S baik 3 plus 0 min didapat dari baik 3 buruk 0, S sedang 1 plus 0 min baik 1 0 buruk dan dihitung dengan cara yang sama seperti yang telah kita hitung tadi. Setelah semua kehitung, kita mencari gain S sikap absensi dengan rumus entropi S sikap min 3/4 entropi S baik min 1/4 entropi S kurang dan mendapatkan hasil 0. Selanjutnya kesimpulan. Jadi information gain untuk ketiga atribut yang ada adalah gain S hasil kerja 0, gain S masa kerja 0, dan gain S absen sama dengan 0. Karena hasilnya 0 semua,
kita tidak dapat menentukan gain yang tertinggi untuk melanjutkan prediksi terbaik untuk target atribut penilaian. Dengan itu, kita menghitung lagi di bagian sikap sedang. Kemudian kita menghitung gain sikap sedang, dan yang termasuk sikap sedang adalah staf 4, staf 5, staf 8, dan staf 9. Selanjutnya, kita menghitung lagi untuk mencari gain tertinggi dari ketiga atribut tersisa, yaitu hasil kerja, masa kerja, dan absensi. Kemudian kita menghitung gain hasil kerja dengan value tepat dan kurang tepat, S tepat 1 plus 1 min, baik 1 dan buruk 1, S kurang tepat 1 plus 1 min, 1 baik, 1 buruk, dan dihitung dengan rumus yang sama yang seperti yang telah kita hitung tadi. Setelah semuanya kehitung, kita mencari gain S sikap hasil kerja dengan cara entropi S sikap min 2/4 entropi S baik min 2/4 entropi S kurang tepat, dan menghasilkan angka 0. Selanjutnya, menghitung gain sikap masa kerja dengan values masa kerja kurang S kurang 2 plus 2 min, kemudian dihitung. Setelah dihitung, kita menentukan gain sikap masa kerja dengan rumus gain S sikap masa kerja sama dengan entropi S sikap dikurangi 4/4 entropi S baik. Selanjutnya kita menghitung gain absensi dengan value baik, sedang, dan kurang. S baik 1 plus 0 min didapat dari baik 1, 0 buruk, S sedang 1 plus 1 min, baik 1, buruk 1, dan dihitung dengan cara seperti tadi. Kemudian S kurang 0 plus 1 min, 0 baik, 1 buruk. Setelah semua kehitung, kita mencari gain S sikap absensi dengan rumus entropi S sikap min 1/4 entropi S baik min 2/4 entropi S sedang min 1/4 entropi S kurang, dan menghasilkan angka 0,5. Setelah itu kesimpulan. Jadi information gain untuk 3 atribut yang ada adalah gain S hasil kerja sama dengan 0, gain S masa kerja sama dengan 1, gain S absen sama dengan 0,5. Atribut masa kerja menyediakan prediksi terbaik pada level ini. Setelah semua sudah didapatkan, kita dapat menggambarkan decision tree seperti yang ada di PPT. Kemudian kita juga mendapatkan hasil ID tree seperti pada tabel berikut. Lalu kita membuat program ID tree menggunakan bahasa pemrograman Python dengan hasil output seperti pada gambar, yang telah mencetak nilai entropi, nilai gain, dan kesimpulan untuk semua staf. Kemudian penjelasan pada program kami. Code ini menciptakan sebuah data frame menggunakan modul Pandas di Python. Data frame adalah struktur data 2 dimensi yang sering digunakan untuk menyimpan dan mengelola data atribut. Data staff didefinisikan dalam bentuk kamus atau dictionary dengan setiap kunci sebagai nama kolom dan nilai-nilai sebagai daftar list nilai dalam kolom tersebut. Setiap staf memiliki nilai untuk atribut absensi, masa kerja, hasil kerja, sikap, dan penilaian. Code ini digunakan untuk implementasi fungsi menghitung entropi dari sebuah kolom dalam sebuah dataset. Entropi digunakan dalam konteks analisis data dan pembelajaran mesin untuk mengukur ketidakpastian atau keacakan dalam suatu himpunan data. Selanjutnya, kode ini mendefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung informasi gain dari sebuah atribut dalam suatu dataset. Informasi gain mengukur seberapa baik sebuah atribut dalam memisahkan data menjadi kelas-kelas yang berbeda. Dengan code ini, tercetaklah nilai entropi dan nilai gain dari setiap atribut yang telah kita cari tadi. Selanjutnya, kode bagian ini adalah suatu bentuk sistem penilaian berupa pertanyaan untuk staf berdasarkan beberapa kriteria seperti absensi, masa kerja, hasil kerja, dan sikap.
Setelah semua pertanyaan dijawab, fungsi beri underscore penilaian dipanggil untuk memberikan kesimpulan penilaian untuk staf tersebut. Setelah pengguna selesai menilai semua staf, program menampilkan kesimpulan untuk semua staf berdasarkan hasil penilaian yang telah disimpan sebelumnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.